kegiatannya apa dan mungkin ya mbaknya dulu. Saya perkenalkan tentang saya kedatangannya teman-teman semuanya saya ada sekarang kesibukan ya, kesibukannya cuma kuliah aja sih. Sama hobi saya memancing. Kuliahnya di mana? Kuliah saya di UM. Jurusannya jurusan DK. Oh, ya semester 4 sekarang. Iya, nanti semester dari kalau ada keributan aja sih. Oh, masih keributan berarti. Kalau masnya? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Afif atau Indonesia. Teman-teman bisa panggil aku Afif. Afif, kesibukan aku sekarang sih kuliah juga mbak ya. Terus tadi hobi ya. Hobi saya sih saya kebukuan. Genrenya kebanyakan saya kayak detektif dan misteri gitu. Genrenya jurusan apa? Termakan. Oke. Suka berarti ya? Hah? Iya, saya suka sapi, suka banget sama sapi. Ada boneka sapi nggak? Ada yang bentukannya iya, pasti bisa. Hewan sapi kan mahal ya mas ya? Iya, bisa jadi kurban terus dijual ke lumayan. Jadi saya suka sapi. Iya baik kali. Wow, saya cuma nandarnya, kayak tahu sapi kayak gini. Kamu pernah makan sapi? Setiap hari. Berarti gimana mau ternak sapi? Iya, saya pengen buka usaha buat kurban. Ini nanti tahun ini buka. Mau korban juga? Mau kurban ya? Aku boleh beli korban berapa? Cicil 1.000 per hari. Harga mirip nggak? Saya yang ngirim jadinya. Oke, mungkin bisa lanjut. Kenalin nama aku Alia, Alicia, biasa dipanggilnya Alia. Aku kuliah di UMN. Jurusannya teknik industri. Suka membuat produk ya? Iya, banyak proyek membuat produk-produk kayak gitu. Oh, hobinya apa? Hobinya aku traveling. Kemana aja sih? Paling jauh ke Bali. Wow, iya sih. Kok beneran? Beneran? Selalu traveling. Independen banget ya? Sebenarnya nggak independen juga karena masih mencari orang tua. Travelingnya aja gitu. Iya, mencari teman-teman kayak gitu. Pengen sih, tapi budgetnya belum cukup karena masih minta. Bisnisnya kalau aku pengen ke paling dekat dulu Aussie. Kalau mbaknya? Perkenalkan, nama aku Astaria Umaryani. Teman-teman bisa panggil aku Zakwa. Aku kuliah di Universitas Brawijaya jurusan Psikologi dan kesibukanku ikut IM apa ya IMB kan Indonesia kayak itu kayak semacam kayak gitu loh, dan itu kayak jumlahnya itu kan kayak sih kayak tadi Pas itu pak. oh apa pres? bukan ya jadi itu Oh ini muda apa namanya staf muda iya kayak gitu. Kalau aku tapi staf ahli sih. wih ahli muda PDB. oh muda enggak Hobi itu aku suka fotografi. Iya. Kayaknya kayak Instagramnya sangat estetik. Maksudnya kok? Ya aku punya akun lagi sih. Oh, kayak khusus gitu ya? Iya. Ya sih malah kadang kayak anak introvert lebih estetik di akun organisasi Iya. dibanding. Belum ada sih. Nah, juga ada selfie kan? Saya nanti kalau wisuda pengen saja buat jasa fotografi.
ini kuliah juga di UIN, jurusannya BKI. Iya. Hobinya banyak sih hobinya, tapi lebih ke suka nonton aja. Nonton YouTube. Iya. Banyak sih, tapi saya lebih suka kayak acara komedi, karena saya butuh hiburan di hidup saya. Nice. Kalau DKI itu apa? Itu biasanya nanti itu kayak ngasih, jadi penasihat pernikahan gitu. Iya. Tapi menikah sama orang enggak? Enggak, saya bukan guru soalnya. Penasihat. Baik, tadi dengan Mbak Alda, Mas Afif, Alia gitu ya. Alia, Mbak Asnofa, dan Mbak Anies. Oke, sebelumnya teman-teman udah pernah mengikuti sesi-sesi ini belum? Aku belum. Sebelum Belum sama sekali. Ada juga Ada, cuma aku nggak apa ya, nggak terlalu nempel ke desa gitu kayak. Oke. Jadi belum ya, banyak yang belum ya teman-teman. Mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kita akan melakukan sesi kelompok di mana teman-teman akan curhat pendapat di sini, akan menyampaikan informasi apa sih yang akan disampaikan teman-teman di forum kali ini. Jadi teman-teman juga nggak perlu takut buat menceritakan apa sih yang perlu kesahkan, karena saya harap teman-teman juga bisa untuk saling menjaga kerahasiaan ini, karena ya nggak mau kan kalau misalnya informasi teman-teman bocor kemana-mana. Terus juga teman-teman bisa merasa aman, nyaman, dan juga bisa secara sukarela begitu berdatang ke sini teman-teman secara masyarakat. Terus juga di sini juga ada limit. Teman-teman ada kesibukan nggak di sini? ada, saya mau ngecek sapi di sih. iya, dan besok akan ngecek kondisi sapi kebetulan di Layak kan satu yang satu, iya, yang satunya ada yang sakit satunya. ya. Yang lainnya? Saya ada praktek sih, kebetulan juga mau praktek, ada ke aku juga gitu. Mau ada itu kita? Terus semester kayak dari mungkin iya ada pelatihan gitu dari orang-orang. Menarik ya. Yang lainnya? Kalau aku mau kerja, saya tuh sambil sampingan aku di salon itu nail art. Wow. Saya belum ada. Iya, saya kasih presence. Datang aja. Kalau mbaknya udah mati kali. Kalau saya nggak ada kegiatan sebelum itu, ya itu. Karena banyak kegiatannya di sini. Mungkin kalau kita sepakati dulu konsep ini selama mungkin 2 sampai 3 bulan. Setuju. Dulu kita akan dapat sesi sama juga sebetulnya mungkin. Oh ya, sebelum itu saya juga dimintakan dari teman-teman jadi makan untuk datang ke tempat saya yang pastinya juga sendiri. Oke. Terus sebelumnya saya pengen dengar nih cerita garis besar dari masyarakat teman-teman dari ini bisa dilihat dari Mbak Elis. Kalau saya tuh bulannya itu kayak sempat itu merasa salah dalam jurusan ini yang dari tadi, karena saya agak pokoknya saya merasa kalau saya tuh orangnya kayak kurang responsif gitu, sedangkan kan kita di bidang ini kan harus kayak
tapi harus masih tahu online masa itu online gitu. Saya cuma agak kurang di situ. Saya seperti itu. Jadi merasa salah jurusan itu emang dari awal atau pas pertengahan? Pertengahan ini sih. Berarti pertengahan. Iya. Nanti Kalau selain itu kayak ada dari bilang sangat kurang kan dari jadi keluar sama diri saya sendiri. Kalau apalagi kalau misalnya di media sosial itu teman kayak pada baru jadi kalau dari saya tuh kayak merasa bisa sesuatu itu kayak gak apa-apa gitu. jadi merasa insecure. Iya. Kalau tadi suka membayangkan diri sama orang lain. Iya, jadi kalau pas lagi suka sesuatu kayak tapi gitu. Jangan coba jadi apa namanya? Jadi diri ya. Iya. Kalau aku lagi ngerasa stres aja sih karena kan aku kuliah sambil samping tadi aktif gitu. Kadang tuh ada klien yang apa ya pengen aku tuh datang ke tempatnya, tapi kan itu tuh jauh banget. Sedangkan aku tuh kayak sampai habis kuliah, tapi aku ya bingung karena itu kan udah sebagai kewajiban aku ya kerja, tapi ya aku bingung juga karena aku capek, jadi ada stres dan kayak kadang tuh bisa buat aku apa namanya lost apa konsentrasinya tuh, jadi kayak nggak fokus gitu, aku jadi hilang fokus. Jadi sulit manajemen waktu antara kuliah sama kerjanya. Iya. Kalau itu khususnya Jadi saya sekarang lagi ngerasain sih baru kayak apa ya, jadi memanggil film itu tuh kayak film respect film rasa gitu ke salah satu saya, tapi imbas itu jadi kayak setiap ada orang-orang yang lain cerita atau ngobrol tentang itu, saya tuh dalam hati ya kayak ih apaan sih, padahal kayaknya biasa aja, saya juga biasa aja, cuman mungkin efek dari saya satu ini. jadi memang itu makanya pas ke rumah tadi lama-lama ada Kalau dulu saya ngerasa musik sih karena semester 4 ini kan udah musiknya boleh jadi dari orang tua baru. dari pertengahan semester Iya. semester berapa? Semester 4. Oke, karena kan sebelumnya kan teman-teman sekarang teman-teman berusaha udah menemukan satu masalah, terus kita juga sepakati kalau nanti kita akan memfokuskan pada satu permasalahan gitu. Teman-teman yang permasalahannya harus segera diselesaikan dan merasa relate Ini dari masalahnya aktif lagi sibuk, soalnya kayak apa kayak masuk orang kayak masuk orang sekarang jadi kayak jadi ngaruh ke semuanya. gimana mas? Boleh? Oke. Oke, kalau begitu Mas Afif boleh nih menceritakan lebih detail tentang permasalahannya apa? Ya, jadi kan sekarang aku lagi jalan semester 4 ya di pertama kalinya. Terus sebenarnya saya tuh ada teman dekat di jurusan ini, tapi gimana ya bilangnya? Kalau bagi saya dia saja gitu, dia normal. Tapi ketika apa istilahnya, ketika kita lagi ngumpul sama orang-orang lain tuh tiba-tiba dia out of nowhere kayak topiknya tuh ngebahas tentang dia gitu. Gimana bilangnya? Jadi misalkan kita lagi nongkrong nih kayak yaudah bahas topik tentang kuliah atau tugas, atau enggak kalau dia nggak bahas apa-apa yaudah kita diam makan gitu atau ngopi doang. Ini tiba-tiba dia masuk ke obrolan kayak ya ini saya ambil contoh topiknya waktu kemarin-kemarin baru ya. Dia tuh tiba-tiba nggak tahu dari mana topiknya kayak guys kalian tahu nggak katanya kalian tahu ini nggak Putri Indonesia gitu kan, apalagi kita tontonan cowok mbak ya kayak siapa yang nonton Putri Indonesia gitu, terus kita kayak nggak tahu emang kenapa gitu. Iya ini kalian tahu nggak Putri Indonesia yang menang dari daerah mana gitu. Terus aku kan kayak sebenarnya aku coba
cukup tahu karena itu sempat FYP di TikTok kan, dan memang dari daerah dia menangnya gitu. Terus dia tuh kayak overproud gitu loh, kayak iya nih ini kan dari daerahku. Terus kalian tau nggak si mbaknya kan putri kan, si mbaknya ini tuh si mbaknya ini tuh dia punya adik, kakek adiknya tuh bestie aku, katanya ngomongnya kayak sosial media adiknya. Terus kan kita kayak gak penting banget gitu, kayak udah lah pokoknya jadi hilang feeling gitu dari saya pribadi gitu. Akhirnya kita kayak udah sebatas kayak oh iya mau kayak gitu. Di situ kalau saya pribadi itu jujur agak gimana gitu, kayak hilang feeling soalnya kayak topiknya tuh gak masuk akal gitu. Terus ada lagi ketika kita di kelas, yang lain kan lagi merhatiin kayak kelas. Aku kebetulan memang sering duduk sama dia bareng gitu. Dia tuh tiba-tiba apa yang ngomongin kayak ngobrol gitu kayak, Fik, kamu dulu masuk kuliah di UB tuh memang pengen di sini gitu kan. Aku bilang kayak ya, aku kok emang di sini terus gimana lagi? Emang kamu gimana ya? Aku sih sebenarnya dulu pengennya di ini sekolah tinggi apa sih kan seragam gitu lah, yang kayak gitu. Cuman katanya aku gak nyampe tingginya, terus muka tiba-tiba ngomong muka kayak aku kayak gak penting juga gitu, kayak ya udah aku bilang kan kayak terus kalau tiba-tiba di sini aku bilang kayak oh iya ini aku disaranin sama kakakku yang lulusan dari sekolah tinggi itu juga, katanya kayak udah kamu better masuk sini aja, tapi ujungnya pertengahan gitu kan atau gimana katanya. Terus kayak ya gitu saya jadi kayak itu ya saya sebenarnya ya nyaman aja kok misalkan yang mau cerita gitu, cuman cerita dia tuh topiknya tentang dia semua gitu yang bikin saya kayak, dan kadang juga dari cerita itu dia kayak butuh validasi bahwa aku loh dari aku loh ternyata kamu tuh di bawah aku di atas kamu gitu. Dari situ tuh mungkin kebawa juga saya dengan suasana hatinya. Jadi ketika udah selesai ngobrol sama dia terus ketemu sama orang lain, teman-teman saya yang lain, saya juga keburu capek mungkin ya, kayak orang lain cerita ke saya kayak apaan sih bis dalam hal ini gitu. Jadi teman saya kalau yang sebenarnya Iya bisa dibilang gitu. itu ya seperti juga gitu. Kalau berarti dari ceritanya Mas Afif ini, Mas Afif itu punya satu teman yang dekat itu Mas ya, yang itu tadi superiornya itu tinggi, terus juga ada hal-hal yang meskipun itu bukan tentang dia tapi dia kayak menunjukkan ilmu gitu. Iya. Emang dari tahu ini siapa? Dari Indonesia. Seingat saya tuh dari daerah dia tuh daerah Jember kan, nggak ada Jember. Jember. Tahu sana. Oke. Oh iya Kak, ini tahun 2025 kan ya? Iya, tapi saya lihat di FYP itu Jember sih. Aku belum pernah Iya, Jember. Jember ya? Oke, ini Banyuwangi tuh kayak tahun kemarin berarti ya? Kemarin ya, tapi kemarin. Oke. Berarti dari situ terus karena udah terlanjur capek gitu berarti ya Mas ya, karena udah menghabisi temennya ini akhirnya hilang respect dan itu berpengaruh ke orang lain karena udah keburu capek dan akhirnya ketika berhadapan dengan yang lain udah nggak ada respect dan mungkin dari teman-teman ada yang mendengar. Tadi Sati bilang kayak aku bilang respect itu kan. Terus maksudnya sekarang itu kalau saat ngobrol sama teman-teman di kelas selain sama seorang ini, sekarang gimana? Sebenarnya sih saya masih enjoy ya, cuman jadi gimana ya, saya kan lagi sedang ngobrol sama orang di kelas sama dia gitu, lagi udah mau cek balik nih, tiba-tiba ketemu sama dia jadi jelek gitu. Terus kebalikannya dari dia awal ketemu sama dia jelek, terus jadi better ketemu orang lain, jadi ngambil musik. Tapi maksudnya berarti saat ketemu orang ini moodnya langsung muncul. Ya saya kayak brain energy gitu loh orang lain, kayak menguras energi banget. Berarti untuk menguranginya ngobrol sama orang lain, Iya, untuk mengurangi dia gitu. Jadi akhirnya saya tuh kayaknya udah ngobrol sama orangnya daripada sama dia gitu.
idol gitu, kayak nggak sukanya tuh kelihatan dari muka kalau saya pribadi. Dan itu tuh teman-teman saya di tongkrongan yang selain dia tuh kadang suka notice kayak, "Fik, kenapa gitu?" Tapi kenapa itu mereka udah tahu sebenarnya, kayak aku tuh nggak terlalu senang ketika dia overproud gitu kan, cerita kayak gitu sih, kelihatan dari muka. Berarti nggak bisa menyembunyikan ekspresi ya? Iya. Gimana kayak ekspresi yang itu kayak jengkel atau kan langsung gitu. Kayak bombastic side eye sih, kayak agak judes kayak gimana gitu. Langsung dia bilang kelihatan, padahal saya nggak ngomong. Terus kalau kan bicaranya yang temannya itu nggak terasa nggak gitu? Iya. Iya, dan Saya kurang tahu ya dia nangkep enggak, cuman setelah dari nongkrong itu dia tetap biasa aja gitu. Setelah di kelas tuh tiap hari dia tuh ngobrol kayak ya apapun yang berkaitan dengan dia tuh kayak, "Oh, aku begini loh," gitu. kalau tidak ada omongan dari sebelumnya. Iya, dia tuh kayak nggak ngerasa kayak Kayak gimana? Kalau misalnya kamu kayak apa ya, si temanmu ini tuh kayak mengeluarkan terlihat di atas gitu, itu kamu kira-kira bad mood terus atau mungkin saat itu aja dulu? sebenarnya saya langsung bad mood saat itu juga sih. Terus kayak ya akhirnya saya kayak nyari cara buat mood saya tuh enak banget. Biasanya kayak gitu kamu ngapain, kayak lupa sama si dia? Saya langsung ketemu dia 2 hari, terus saya nggak ngecek dia apa selama 2 hari. Terus dari kejadian itu sebenarnya apa sih yang bikin kamu sakit? Sebenarnya saya sih kalau pengennya mah pengen banget ya gitu, dia tuh nggak kayak gitu gitu, cuma kan ya kita nggak bisa ngubah sama orang ya. Mungkin dari lagi ke diri saya sendiri yang ya pertama mungkin yang basicnya tuh saya nggak terlalu kelihatan sih mukanya kalau misalkan emang dia feel gitu. Terus yang kedua kalau misalkan memang mau membuli, saya pengen apa ya, nggak ngaruhin ke orang lain gitu sih contohnya. Saya soalnya ya kasih juga kan teman-teman yang lain, jadi membantu saya tuh jadi kena ke orang. Tapi dari pribadi Mas Afif nih kan Mas Afif tuh merasa kayak tadi sempet ada itu di beberapa perilaku dia yang mungkin dia terlalu over gitu ya. Tapi sebenarnya dari Mas Afif kayak pengennya tuh di Mas Afif tuh dari hubungan sama dia tuh kayak mungkin kayak Mas Afif tuh masih pengen terus berteman terus, atau kayak maksudnya kayak anjir kayak gue udah capek banget gitu, atau gimana? Iya, gitu. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang terpaksa mungkin iya ya. Jadi dulu tuh sebenarnya dia tuh teman pertama saya di dunia kuliah waktu semester 1 kita tuh ospek itu. Jadi rasanya tuh kayak udah nempel mungkin ya, ibaratnya dia tuh kayak mengandalkan saya untuk segala situasi dan urusan. Pun saya dulu memang waktu semester 1 2 tuh memang mengandalkan dia gitu. Terus ketika semester 3 4 di semester 3 kemarin itu tuh dia udah mulai lah sifat-sifatnya waktu itu kelihatan. Ya, mungkin saya jadi kayak 1 tahun ini kayak wah ini kayak tau semester 3 sama 4 ini tuh saya juga udah cukup kenal banget sama orang-orang kelas kan. Jadi kayak buang aja gitu dari kelas gitu, istilah kasarnya gitu. Jadi Tapi tuh kayak gue capek, cuma kayak ya udah sebenarnya temen sendiri gitu ya. iya. Terus sekarang yang Mas Afif lakuin kan sudah saya udah dapat temen yang gitu ya. Terus sekarang apa yang udah Mas Afif lakuin? Yang udah saya lakuin sih pertama saya menjaga jarak ya. Jadi kalau waktu awal-awal saya memang antusias banget dengan cerita dia, terus responnya kayak oh iya, terus gimana, oh itu kayak gitu kan. Tapi untuk sekarang tuh saya kalau misalkan lagi ketemu langsung dia tiba-tiba ngobrol kayak itu, saya cuma kayak oh oke, oh gitu, kayak gitu aja gitu. Terus dan dia juga tetap semakin cerita lebih, padahal saya gak nanya apapun yang kayak oh gimana gitu. Terus kalau misalkan di chat, dia pun sering ya di chat tiba-tiba kalau kayak gitu. Terus tiba-tiba saya ngilang, WA-nya saya matiin senang biru, terus saya nggak balas 2 hari. Kayak gitu sih. Jadi ya lebih sekarang mengurangi apa ya, mengurangi respon apa sih? Maksudnya nggak terlalu respon ke dia gitu. Iya. Terus dari mereka dari Mas Afif kan supaya bersikap biasa aja, karena kan ini
kedua tuh saya itu bantu banget mbak ya. Jadi saya tuh ngerasa bebas aja nggak usah enak sama dia sebenarnya kayak I feel free for ya ngapain aja gitu. Cuma di satu sisi tuh saya ada rasa bersalahnya dia soalnya mungkin sebagian orang itu bukan sesuatu hal yang fatal gitu kesalahannya ataupun negatifnya gitu. Cuman gimana ya, dari awalnya saya udah nggak terlalu sering dengan sikapnya kayak gitu, jadi agak merasa bersalah juga sih kalau misalkan saya tiba-tiba menjadi kayak dia. Toh dia juga nggak merugikan saya sih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau sharing untuk Mas Afif? Ada? Iya. Saya sendiri sih, iya sih kita lebih kayak udah kita menemukan diri sendiri ya, kita cari nyamannya diri sendiri, gak usah kayak fokus ke orang lain itu kayak harus gimana, responnya kayak gimana. Tapi ya mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu masalah inti kampus sama dia, ya susah mungkin kayak dikasih timbal hari yang lain untuk teman-teman yang nggak tahu permasalahannya. Menanggapi atau sharing? Ya sebenarnya kalau dari penjelasannya seperti ini emang tugas aja ya supaya kamu menghadapi orang yang apa namanya kayak pekerja pastinya ya gak nyaman gitu kayak saya kalau di posisinya dia ya pasti bakal nyaman gitu. Itu sih. Oke, ada yang lain ada mungkin? Ya, ada. Iya sama kayak temen yang lain kayak ya apa ya capek juga sih kalau misal punya temen yang terlalu overproof kayak gitu karena kadang kedengaran selewat aja atau sekali aja tuh kita kayak wah ini ternyata kayak gini ya, tapi apalagi kalau misalnya keseringan jadi malah nambah capek banget gitu loh, bukan malah kaget lagi, lebih ke anjir gitu loh kayak lebih ke kayak aduh gitu kayak ya mau gimana lagi, tapi ya emang udah apa ya udah sendiri juga kita kayak bingung juga sih jatuhnya kalau aku ya. Iya sebenarnya. Kalau dari Mbak Anis? Kalau dari saya itu kalau misal ya kalau saya dulunya saya nggak punya ya teman kayak gitu, jangan sampai. Kalau dari saya sendiri mendengar cerita dari Mas Afif sendiri ya agak ya pastinya ada rasa nggak enak juga ya mungkin untuk menegur ke dianya itu, tapi emang dari Mas Afif udah pernah negur gitu maksudnya kayak kamu kan pernah share gitu. Aku nggak bilang oversharing sih, mungkin lebih kayak Pura-pura ini aku sih kok kayak lebih langsung to the point sih kayak nggak penting banget sih. Maksudnya nggak penting banget sih itu. Alisa. Iya, cuma kebetulan namanya hampir mirip Alisa tapi dia Almira kan. Oh, cewek? Iya, cewek kebetulan. Tapi dia sih ngomong sama cowok. Ya kalau menurut saya yang mungkin ya emang sih kayak aku kasih tahu, cuma kalau misalnya emang dia nggak bisa dikasih tahu mungkin bisa pertama ya kayak coba dijauhin tapi nanti tetap di itu loh, maksudnya kayak dikasih jeda dulu jauh nanti mungkin dia bisa introspek itu diri itu supaya kenapa nih aku dijauhin dari teman-teman gitu, nanti baru kalau misalnya dia udah agak mulai tahu kayak gimana atau kayak mulai kayak itu baru kamu kasih tahu. Sebenarnya saya sudah sempat nyoba ya kayaknya. Jadi kayak waktu itu kan saya sempat kayak ngediamin chat dia 2 hari, terus saya tuh sempat ngomong to the point kayak ketika dia cerita yang tentang putri itu, terus aku bilang kayak to the point kayak nggak penting banget sih dibawa dia tongkrongan gitu kayak kita semua nggak harus tahu gitu. Terus dia bilang kayak oh ya kamu aku sharing ke kalian aja biar kalian tahu kan. Terus dari situ kayak
Jadi aku diamin kan, cek dia juga ngobrol sama dia 2 hari. Awalnya tuh dia ketika mulai lagi cek terus ngobrol sama aku tuh dia singkat di cek tuh kayak aku jawabnya cukup panjang, dia ngebalasnya pendek. Terus dari situ tuh bertahap dia balik lagi ke awal gitu, nggak ada deh sampai ke sini. Ya mungkin bisa lebih pilih lagi ya dalam bertemu. Enggak ya, coba mengikhlaskan menerima itu mungkin sebagai ya udah sebagai obrolan aja biar gak sepi gitu. Iya sih, saya juga kadang merasa dia cukup ramai orangnya ada. Iya. Kadang kan karena saya itu yang pendengarnya jadi seru juga mendengar dia. Cuman kadang dia ya saya cuma jawab A sampai C, dia A sampai Z gitu kan. Kadang di telinga saya juga sampai. Dengan punya tugas yang sama. Iya. Oke, dari tanggapan dan juga masukan dari teman-teman, apa sih yang mau dilakukan sama Mas Afif? Yang pertama mungkin tadi sempat yang dibilang Mbak Alda ya, jangan ketika saya memang moodnya jelek karena sinter saya ini, memang alangkah baiknya benar juga nggak ngelampiasin mood jelek itu ke teman-teman saya yang nggak tahu apa-apa di masalah saya gitu. Jadi terusnya saya juga bakal berusaha untuk mengatur ekspresi sama mengatur mood saya juga. Mungkin kalau lagi saya kesel sama perilaku teman saya yang satu ini, saya mungkin nggak langsung ngobrol sama orang dulu, mungkin saya diem dulu atau kayak gimana, lalu ngobrol sama orang. Terus sama kayak tadi mungkin kata Mbak Anis, kalau kuat ya udah silahkan kayak makan aja gitu, ikhlasin temenan sama dia. Terus saya masih ikhlas aja temenan sama dia, cuman kadang ya mungkin ada fase capeknya. Nah mungkin ketika fase capek itu datang ya mohon maaf saya kayak hilang dulu gitu dari dia 2 harian, terus nanti saya balik lagi gitu. Oke, tapi lebih ke apa ya, memperbaiki mood ketika apa ya, ketika berhadapan dengan orang itu ke orang lain gimana, terus juga ya diambil baiknya dan sebagainya. Oke, di sini apakah ada diskusi lagi? Sepertinya sudah cukup ya, karena kebetulan kita sudah di ujung batas waktu gitu. Saya terima kasih banget buat teman-teman atas masukannya, terus juga ada jadinya Mas Afif juga yang sudah berikan untuk kita kali ini. Karena teman-teman tadi juga ada kegiatan yang diskusi selanjutnya kita akan